Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini Sobat Kicau Mania adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Kemarin sudah kita upload ya Sobat Kicau Mania, bagaimana perkembangan anakan murai batu yang kita loloh tangan, kita bawa ke gantangan. Jadi mereka ini ikut, sambil jalan-jalan kita ikut. Nah, banyak yang bertanya tentang pola makan. Di video ini pola makan akan kita bongkar. Pola makan aplikasi racikan termurah Sobat Kicau Mania, berkualitas dan irit. Nah, jadi ini penggabungannya banyak sekali Sobat Kicau Mania, tetapi manfaatnya juga banyak. Nah, seperti apa Sobat Kicau Mania? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam inti video Sobat Kicau Mania. Di sini kita tampilkan ya, ini pur ikan lele dan juga kroto ini kita beli hanya 10.000. Kita ambil yang irit-irit ini Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian kita ambil juga leopard kuning dan juga leopard hijau. Nah, di sana juga ada fur fancy gold food. Nah, semua fur ini akan kita racik, kita aplikasikan dalam satu tempat Sobat Kicau Mania. Nggak banyak-banyak ya, hanya ukuran satu cepuk itu saja cukup untuk dari pagi sampai sore. Nah, jadi dari pagi itu sekitar jam 7 sudah kita loloh Sobat Kicau Mania. Namun ekstra puding tidak ketinggalan, seperti jangkrik itu memang wajib ya, setiap hari kita berikan. Nah, kalau kalian memberikan fur ini terus-terusan, otomatis ya kekurangan juga nutrisinya untuk dari ekstra puding. Karena ekstra puding itu dimana-mana jauh lebih baik Sobat Kicau Mania daripada makanan instan. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah pakan lolohan murah, irit, dan tidak buang tenaga Sobat Kicau Mania. Jadi umpamanya begini, kalau kita ingin loloh tangan, ya kita berikan jangkrik, ya kita sibuk patah-patahkan kaki jangkrik, ya kan, kemudian baru kita loloh. Nah, kalau pur instan ini ya, sekali kita aduk ini siap untuk diloloh dan juga teksturnya lembut seperti bubur, jadi mudah untuk dicerna. Nah, pur seperti ini Sobat Kicau Mania membuat mereka jauh lebih kenyang ya dibandingkan makan jangkrik. Nah, untuk nutrisi mereka juga bisa terpenuhi dari pur ini. Nutrisinya banyak. Tetapi sekali lagi makanan dalam kemasan ya Sobat Kicau Mania kita tidak bisa menjamin ya. Jadi kami tetap pakai ekstra puding seperti jangkrik dan kroto ya. Untuk hariannya harus dan itu wajib. Apalagi untuk loloh tangan. Nah, di loloh indukan juga seperti itu Sobat Kicau Mania. Kalian bisa lihat di video kami yang lama. Nah, perhatikan Sobat Kicau Mania bagaimana cara kami mengaplikasikannya, meraciknya, dan juga takarannya ya, hanya sedikit. Jadi takarannya ini bisa kita perkirakan, tidak ada takaran yang pasti, tergantung dengan banyak atau sedikitnya jumlah yang ingin kita buat. Nah, umpamanya kita ukurannya satu cepuk seperti ini, maka ukurannya juga seperti ini Sobat Kicau Mania, kita aduk saja. Nah, ini praktis Sobat Kicau Mania, kadang-kadang kita kalau jalan-jalan ya kan, kita bawa anakan murai batu ini juga ikut baik ke gantangan atau acara apapun. Nah, pakan lolohan seperti ini sering kami gunakan Sobat Kicau Mania. Jadi kita praktis, jadi menghemat waktu, melolohnya pun cepat. Itulah tujuan pakan instan ini, praktis tujuannya. Namun ekstra puding yang kita berikan di sini tambahan seperti kroto itu tidak ketinggalan, karena kroto segar sangat penting Sobat Kicau Mania. Nah, jadi kroto segar ini kita belinya hanya setengah on saja, 10.000 Sobat Kicau Mania. Di kota kami 1 on itu Rp20.000. Nah, jadi ini saking iritnya ya, biaya yang dikeluarkan itu hanya 10.000 untuk ekstra puding seperti kroto. Nah, itu hitungannya. Nah, kalau untuk leopard itu memang kita selalu ready stock, karena untuk proses belajar ngepur itu kita pakai leopard selalu ada. Nah, jadi kita tidak beli lagi, hanya pakai sisa-sisa yang ada di rumah. Nah, untuk kerodong Sobat Kicau Mania harap diperhatikan, kami tidak pakai lampu ya. Kita pakai kerodong 2 lapis yang tebal. Jadi mereka ini aman-aman saja. Banyak yang bertanya kemarin, Om kenapa tidak pakai lampu? Karena di malam hari kita mencontoh di kandang lolo indukan kita tidak pakai lampu. Jadi mereka ini fokus tidur. Dengan satu syarat, mereka harus kenyang di sore hari. Menjelang maghrib mereka sudah kenyang. Nah, barulah besok paginya kita akan cek lagi, kita buka kerodong. Baru kita lanjut untuk meloloh anakan murai batu ini. Nah, untuk di sore hari Sobat Kicau Mania menjelang maghrib kita sudah tutup full kerodong 2 lapis. Artinya kerodong itu 2 lapis, tidak pakai lampu. Itu cukup hangat Sobat Kicau Mania, asalkan di dalam ruangan. Nah, untuk bagian atasnya kita buka sedikit ruang udara. Pagi-pagi kita buka lagi Sobat Kicau Mania kerodong itu ya, 2 lapis. Kita buka lagi pagi-pagi, kita siap untuk meloloh mereka ini. Nah, di sini Sobat Kicau Mania benar-benar kita tidak pakai lampu. Kenapa? Karena lampu itu untuk di malam hari mereka ini kurang tidur ya kan, otomatis mereka ini selalu ingin makan dan memanggil kita.
Nah, kita melihat kalau untuk keamanan Sobat Kicau Mania ya, kalau tidak pakai lampu, mereka ini lebih aman, lebih tenang. Seperti di lolo indukan, mereka fokus istirahat. Dan itu bagus untuk pertumbuhan bulunya. Nah, jadi fokus istirahat dengan satu syarat, mereka harus kenyang sebelum maghrib. Nah, seperti itulah Sobat Kicau Mania. Nah, ketika di pagi hari kita pemberian makan itu di jam 6, mulai jam 6 sampai jam 7. Artinya perut mereka ini sudah kosong. Jadi mereka ini kita utamakan dulu makannya harus benar-benar teratur. Nah, biasanya Sobat Kicau Mania kalau kita melolo dengan jangkrik saja, tanpa adanya keroto, tanpa ada aplikasi yang lain, di cuaca yang sangat ekstrim, itu kondisi mereka ini lemah Sobat Kicau Mania. Usia seperti ini rentan sekali sakit. Nah, rentan sekali mencret, kotorannya itu mencret, cair dan berbau. Dan rentan sekali kena tetelo atau terkena sarap. Nah, jadi kalau untuk antisipasinya, vitamin bisa kita berikan juga seperti Super N. Kami juga meneteskan Super N langsung ke mulutnya. Dan juga Vita C kami juga pakai Sobat Kicau Mania. Kita berikan di air minumnya, itu boleh juga. Nah, aplikasi-aplikasi tambahan lainnya seperti Ebot Pit boleh kalian tambahkan juga, diteteskan di mulutnya secara langsung. Nah, itu untuk vitaminnya Sobat Kicau Mania. Jadi mereka ini butuh asupan juga di cuaca yang kurang kondusif. Nah, di video ini akan kita jelaskan juga Sobat Kicau Mania apa akibatnya kalau anakan murai batu usia seperti ini, belajar nangkring usia 12, usia 14, 15, apabila mereka kekurangan asupan. Nah, itu apa jadinya? Nah, jadi kalau mereka kekurangan asupan, tentu saja pertama fisiknya lemah, nafsu makannya berkurang, kemudian mudah sakit, ya, kotorannya mencret, dan fisiknya tidak terlalu bagus. Nah, untuk pertahanan di cuaca ekstrim juga mereka fisiknya tambah lemah Sobat Kicau Mania. Oleh karena itu kita butuh asupan-asupan. Nah, asupan di dalam pur kemasan tadi banyak mengandung vitamin, protein. Nah, bisa kita dapatkan di sana Sobat Kicau Mania. Maka dari itu kami meraciknya, ditambah lagi dengan minuman botol seperti Super N. Itu cocok untuk di cuaca yang dingin, cocok sekali Sobat Kicau Mania. Dan juga vitamin Ebot Pit itu cocok. Nah, kemudian kalau untuk vitamin Vita C itu cocok juga, tetapi tidak terlalu keseringan Sobat Kicau Mania. Nah, kalau untuk Super N hampir tiap hari ya, kalau usia seperti ini sampai usia 22 hari kami meneteskan Super N minimal 1 tetes langsung ke mulutnya per ekor. Nah, jadi umpamanya ini 9 ekor kita teteskan 9 tetes, masing-masing 1 tetes, itu Super N. Nah, kalau untuk Vita C kita bisa cocolkan dengan kroto atau juga dengan jangkrik. Kita cocol baru kita loloh. Nah, seperti itulah cara kami apabila kami loloh tangan. Nah, di sini juga akan kita sampaikan kenapa kita tidak pakai lampu. Pada dasarnya Sobat Kicau Mania, awalnya kita mencoba dulu lolo tangan, ya kan. Lampu itu sering kita hidupkan pagi, siang, sore, sampai malam, sampai tengah malam. Nah, tengah malam pun mereka ini kelaparan, gelabakan, mencari makan, memanggil kita Sobat Kicau Mania. Nah, jadi otomatis kita ingin menyuapnya. Nah, di sanalah kita berpikir jam istirahat kita kurang. Selain itu kita perhatikan matanya ini seperti berair, seperti kena snot. Nah, itu kita cek ketika di pagi hari akibat lampu itu tadi. Karena lampu itu kita tidak tahu nanti apabila suhunya terlalu panas, maka mereka juga akan berakibat fatal. Nah, itu kalau untuk pemula harus hati-hati ya. Kalian harus pakai thermostat. Nah, itu pengatur suhu. Nah, untuk kalian bisa cek lagi di video kami apa itu thermostat dan belinya di mana.
Nah, jadi kalau kalian ingin pakai lampu, jadi suhu itu harus diatur, umpamanya 33 derajat, nanti posisinya mati lampunya seperti itu. Nanti hidup lagi di suhu berapa, itu semua diatur Sobat Kicau Mania. Ada di video kami yang lama, jangan malas untuk mencari videonya. Nah, anakan murai batu ini kami jelaskan Sobat Kicau Mania, kami tidak pakai inkubator, ya kan. Di tempat kami ini sederhana, ala kadarnya saja. Jadi panennya di usia 7 hari, kami tidak pakai inkubator. Mereka ini murni pakai kerodong, 2 lapis, tidak ada lampu sama sekali Sobat Kicau Mania. Baik di pagi hari, siang, kemudian sore dan juga malam hari. Apalagi di malam hari mereka full istirahat. Nah, apabila kami meletakkan di ruang tamu, ya di ruang keluarga, lampu itu kita matikan, ya. Lampu di ruangan, lampu rumah itu kita matikan agar mereka ini bisa istirahat di malam hari. Nah, ditambah lagi mereka tidak pakai lampu di dalam sangkar. Nah, itu cara kami Sobat Kicau Mania, ya. Dan kami merasa cocok dan nyaman. Nah, jadi setiap penangkar itu punya cara masing-masing, ya, berbeda-beda Sobat Kicau Mania. Tentu saja kalau kalian menyimak video ini, kalian harus mencari referensi yang cocok untuk kalian juga, ya. Kalian terapkan itu cocok atau tidak. Nah, itu harus dicari dan dibuktikan. Nah, jadi kami tidak memaksa Sobat Kicau Mania. Kalian bisa cari perbandingan mana cara yang paling benar. Nah, dan intinya Sobat Kicau Mania, di dalam video ini akan kita jelaskan, ya. Kalau untuk pakan lolohan kita tidak memandang merek, kita lihat dulu di balik kemasannya, kandungan apa yang ada di dalam fur itu. Nah, kalau kandungan di dalam fur itu bagus dan juga cocok untuk cindilan ataupun pakan lolohan, maka kita harus mengaplikasikannya sebagai aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan ini penting yang dibutuhkan untuk anakan murai batu atau trotol. Jadi mereka ini dalam masa pertumbuhan Sobat Kicau Mania, ya. Sekali lagi, kalau untuk dalam masa pertumbuhan mereka butuh asupan. Kita ambil contoh satu Sobat Kicau Mania, apabila mereka kekurangan makan, kekurangan kalsium, asupan kalsium tidak ada atau tidak kita berikan, maka kakinya akan lemas dan mudah patah. Nah, begitupun dengan posisi sayap. Posisi sayap kalau mereka kekurangan kalsium, ketika terbang itu mudah patah dan bisa turun sebelah sayapnya, itu sering terjadi. Nah, berbeda dengan anakan murai batu dengan fisik yang kuat, ya. Asupan kalsiumnya juga banyak, mereka fisiknya kuat. Ketika jatuh pun, ketika terbang itu jatuh tidak apa-apa Sobat Kicau Mania. Dan juga kakinya kuat, tulangnya kuat. Nah, itulah perbedaannya. Kalau contoh, asupan yang penting untuk kalsium, untuk tulang. Jadi mereka ini masa pertumbuhan, penuhilah asupan yang bermanfaat untuk mereka. Nah, kalau ekstra puding tetap kita berikan ekstra puding harian seperti kroto dan jangkrik. Nah, jadi dapat disimpulkan buat pemula yang baru saja belajar ternak burung murai batu, ya, pola makan untuk anakan murai batu ini sebenarnya banyak. Aplikasi vitamin dan tambahannya juga banyak Sobat Kicau Mania. Tambahan lain-lain itu harus kita buat dengan racikan. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.